Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga sehat selalu ya lahir dan batinnya. Nah, pada video kali ini aku mau coba share ilmu mengenai uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance ini merupakan salah satu dimensi yang diteliti dan diukur oleh Hofstede. Nah, beliau itu seorang ilmuwan sosiolog yang di-hire oleh MBA untuk meneliti kultur-kultur yang ada di seluruh dunia. Namun, sebelum kita memasuki ke pembahasan inti kita, aku mau coba jelasin apa sih itu budaya dan apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar mengenai tentang budaya. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi gitu ya tentang mengetahui apa itu budaya, karena secara tidak langsung kita selalu bersinggungan dengan hal tersebut. Nah, budaya merupakan kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan ataupun nilai-nilai yang dibuat dan disepakati bersama oleh suatu kelompok. Nah, budaya juga merupakan pembeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa dan budaya, mulai dari Sabang sampai pun Merauke. Nah, dengan kita mempelajari tentang budaya, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, yaitu salah satunya yaitu kita bisa memahami, mengetahui bagaimana sih cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka berperilaku, bagaimana cara mereka bersikap dan bertindak. Lalu selain itu ada manfaat besar yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar tentang budaya, yaitu secara tidak langsung kita membantu untuk menghindari konflik atau perselisihan yang mungkin akan terjadi karena perbedaan budaya tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kita misalkan mengambil contoh, kita memiliki teman yang berasal dari misalkan Palembang, dan kita memiliki teman yang berasal dari Solo. Apabila kita tidak mengetahui bahwa kultur dari misalkan dari Palembang itu misalkan keras, ataupun cara berbicaranya keras, lantang, dan tegas. Nah, beda halnya dengan misalkan saudara kita yang berada di Solo. Mereka cenderung misalkan terlihat lebih lemah lembut, tutur katanya lebih terlihat terjaga. Nah, kalau misalkan kita tidak mengetahui teman kita yang dari Palembang emang seperti itu, mungkin itu akan menyebabkan terjadinya salah persepsi. Mungkin kita akan menganggap bahwa wah, dia tuh nggak suka sama saya, dia tuh marah sama saya, makanya dia tuh berbicara seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu. Memang cara berbicara dan cara intonasi dari misalkan Palembang tersebut memang seperti itu. Nah, itulah salah satu manfaat besar yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar tentang budaya, yaitu menghindari konflik yang mungkin terjadi karena kita mengetahui bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka merasa, dan cara mereka berperilaku. Dan ya, setiap budaya pasti memiliki caranya masing-masing untuk memiliki sudut pandang ataupun caranya berperilaku. Baik, kita mulai ke pembahasan inti kita, yaitu mengenai uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian yang merupakan dimensi yang diteliti oleh Hofstede. Nah, dimensi ini merupakan dimensi yang menjelaskan bagaimana sih negara-negara mampu menghadapi akan sesuatu hal yang masih belum pasti atau belum jelas. Nah, di sini Hofstede mencoba menjelaskan negara-negara mana sih yang memiliki atau mampu menerima sesuatu hal yang masih belum jelas dan belum pasti tersebut. Hofstede pun mendapatkan indeks negara-negara yang memiliki UI tinggi ataupun UI rendah. Nah, berikut ada video tentang indeks dari negara-negara yang memiliki UI tinggi ataupun UI rendah. Berikut adalah indeks dari penghindaran ketidakpastian yang diteliti oleh Hofstede atau Uncertainty Avoidance Index. Nah, di sini untuk rentang 1 sampai dengan 60 termasuk ke dalam kategori rendah. Sedangkan untuk rentang dari 61 sampai dengan 120 ini termasuk ke dalam kategori tinggi. Berikut ada negara-negara yang diteliti oleh Hofstede.
Ternyata Greece atau Yunani menempati posisi pertama atau ranking pertama dengan indeks 112. Hal ini menandakan bahwa Yunani termasuk ke dalam uncertainty avoidance-nya tinggi. Lalu di sini juga ada Korea Selatan memiliki indeks sebesar 85. Hal ini juga menandakan bahwa Korea Selatan termasuk ke dalam UAI-nya tinggi. Nah, untuk Indonesia sendiri memiliki indeks sebesar 48. Hal ini menandakan bahwasanya Indonesia termasuk ke dalam UAI tingkat rendah. Sama halnya dengan United States atau Amerika yang tergolong ke dalam UAI tingkat rendah yang memiliki indeks sebesar 46. Sedangkan untuk negara yang memiliki UAI sangat rendah yaitu Singapura dengan indeks sebesar 8. Lalu artinya ini apa sih? Arti dari indeks UAI-nya rendah. Hal ini menandakan bahwa negara-negara tersebut tidak sebegitu khawatir, tidak sebegitu cemas terhadap hal-hal yang masih belum jelas atau masih belum pasti. Nah, kultur ini merupakan kultur yang sangat menghindari dan sangat ngeri sekali akan hal-hal yang masih belum jelas dan belum pasti, sehingga mereka cenderung menjunjung akan konformitas dan keamanan mereka. Juga tak jarang biasanya negara-negara yang memiliki uncertainty avoidance-nya tinggi, mereka tuh cenderung membuat peraturan-peraturan formal secara ketat seperti undang-undang ataupun doktrin-doktrin dari kepercayaan mereka untuk mengatasi akan hal-hal atau sesuatu hal yang masih belum jelas tersebut. Yang memiliki indeks uncertainty avoidance-nya tinggi ataupun negara-negara yang memiliki uncertainty avoidance-nya rendah. Nah, ada contoh negara yang memiliki uncertainty avoidance-nya tinggi, yaitu yang pertama adalah Jepang, Korea Selatan, dan Austria. Nah, banyak para psikolog menemukan pada negara-negara yang memiliki uncertainty avoidance-nya tinggi, mereka tuh banyak kecenderungan depresi dan bunuh diri. Nah, selain itu ada ciri lain seperti mereka tuh cenderung sibuk, orangnya tuh sibuk banget akan kegiatan mereka, akan rutinitas mereka. Nah, selain itu mereka itu juga selalu on time dalam setiap kegiatan. Makanya buat teman-teman yang suka ngaret, jangan berani-berani ke negara yang memiliki uncertainty avoidance-nya tinggi, janjian jam 9 namun datang jam 11 ataupun datang jam 12. Nah, mereka tuh sangat tidak suka sekali dan sangat tidak mentoleran akan hal-hal tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk menjalin hubungan ataupun menjalin kepercayaan dengan orang-orang baru. Nah, mereka biasanya memberikan kepercayaannya hanya kepada keluarganya ataupun orang-orang terdekatnya saja. Lain halnya dengan negara-negara yang memiliki tingkat uncertainty avoidance-nya rendah. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia. Mereka itu cenderung lebih tenang, lebih rileks, lebih santai, dan emosinya lebih terkontrol dan terkendali. Namun, tak jarang mereka itu cenderung ngaret atau nggak on time. Namun, sisi baiknya adalah mereka tuh memiliki sikap open mind, yaitu terbuka terhadap orang-orang baru dan mampu lebih mudah menjalin kepercayaan, menjalin relasi dengan orang-orang baru. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan negara tersebut memiliki tingkat uncertainty avoidance-nya tinggi ataupun uncertainty-nya rendah? Nah, jawabannya adalah hal ini dipengaruhi oleh letak geografis dari negaranya tersebut. Indonesia merupakan negara yang seperti kita ketahui sendiri memiliki kekayaan alam yang begitu tinggi, sehingga tingkat persaingan hidup di antara satu orang dengan yang lain itu rendah. Beda halnya dengan negara-negara yang di luar.
Misalkan kita ambil contohnya di Jepang. Di Jepang memang memiliki kemajuan teknologi yang begitu tinggi dan begitu pesat. Namun mereka memiliki kekayaan alam yang tidak begitu semelimpah di Indonesia. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan hidup di antara satu dengan yang lainnya itu lebih tinggi. Dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya tingkat depresi dan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Karena apabila mereka merasa hidup mereka udah nggak berarti, udah untuk apa sih hidup, mereka akan dengan mudah mengakhiri hidupnya. Jujur saya, ketika saya belajar tentang uncertainty avoidance ini, sedikit banyaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya. Seperti ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kenapa sih kok masyarakatnya masih tetap aja santuy, masih tetap aja berkerumun, masih tetap aja melakukan kegiatan di luar, dan bahkan masih tetap aja ngerumpi-ngerumpi dengan tetangganya misalnya, tanpa ada rasa cemas ataupun rasa takut. Padahal kan angka positif di Indonesia sendiri udah cukup banyak gitu ya, dan tingkat kematiannya juga sudah cukup tinggi. Namun masih ada dari masyarakat sekitar yang masih belum mengindahkan peraturan yang pemerintah buat. Seperti yang dikemukakan oleh HPD, bahwasannya negara-negara yang memiliki tingkat uncertainty avoidance-nya rendah, mereka itu memiliki rasa kecemasan yang lebih rendah terhadap sesuatu hal yang masih belum pasti. Dan hal ini beda halnya dengan negara-negara yang memiliki tingkat uncertainty avoidance-nya rendah. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman sekalian, ayolah tetap aja di rumah, tetap aja melakukan kegiatan dan aktivitasnya di rumah aja. So nanti kan ketika kurva dari COVID-19 ini sudah melandai, kita semua bisa melakukan aktivitas kita kembali di luar seperti sedia kala. Video kali ini dicukupkan sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.